Pemodelan rantai Markov untuk prediksi dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir Indonesia, studi kasus Kepulauan Riau. Dengan Ketua Peneliti, Nahrul Hayati dan anggota peneliti, Andini Setio Anggraeni. Wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat bencana alam di Kepulauan Riau pada tahun 2024 adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut data dari BNPB pula, frekuensi kejadian bencana di wilayah pesisir terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh faktor alamiah seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan serta eksploitasi sumber daya alam. Kementerian Keuangan mencatat kerugian ekonomi akibat bencana alam di Indonesia mencapai 22,8 triliun per tahun, dengan wilayah pesisir sebagai salah satu daerah terdampak parah. Kondisi ini menegaskan urgensi upaya prediksi dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi, dan ekologis. Salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam memitigasi bencana adalah penggunaan model matematika berbasis probabilitas, seperti rantai Markov. Aplikasi rantai Markov dalam konteks kebencanaan sendiri telah diuji secara global. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Semarang, Klaten, dan Bangka Belitung juga telah menerapkannya. Namun, meskipun potensinya telah terbukti, penerapan rantai Markov di Kepulauan Riau sebagai wilayah pesisir strategis dengan kerentanan tinggi masih sangat terbatas. Hal ini semakin krusial mengingat amanat regulasi nasional seperti beberapa dasar hukum berikut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan rantai Markov dari peluang transisi bencana harian, menentukan peluang steady state, peluang jangka panjang, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan bencana. Berikut adalah kebaruan pada penelitian ini. Berikut adalah tahapan pada penelitian ini. Berikut adalah data transisi bencana harian Kepulauan Riau tahun 2024. Keadaan tanpa bencana menunjukkan persistensi kuat dengan peluang 87% untuk tetap tidak berubah, sementara memiliki peluang transisi lebih tinggi menuju kebakaran hutan 7,8% dibanding banjir 1,3% atau cuaca ekstrim 3,6%. Yang menarik, semua keadaan bencana aktif, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, menunjukkan sifat absorpsi mutlak. Begitu terjadi, pasti kembali ke keadaan tanpa bencana, peluang 100% daripada bertahan atau berubah menjadi jenis bencana lain. Kebakaran hutan menunjukkan kasus unik dengan persistensi moderat, peluang 41,5% untuk berulang, sementara sisanya kembali ke kondisi normal, 58,5%. Analisis jangka panjang mengungkap keadaan bencana di Kepulauan Riau dengan kondisi tanpa bencana 84,4% sebagai keadaan dominan. Tingginya peluang keadaan tanpa bencana mencerminkan ketahanan wilayah dengan bencana yang bertindak sebagai gangguan berkala daripada kondisi yang terus-menerus. Di antara keadaan bencana, kebakaran hutan 11,2%. memiliki prevalensi jauh lebih tinggi dibanding banjir 1,1%, cuaca ekstrim 3%, dan tanah longsor 0,3%. Pola ini mengindikasikan kebakaran merupakan bahaya paling persisten, terjadi 10 kali lebih sering daripada banjir dan 3,7 kali lebih sering daripada cuaca ekstrim dalam kondisi setimbang. Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah larangan pembakaran lahan di area berisiko tinggi kebakaran selama musim kemarau, penerapan kode bangunan tahan angin, hujan ekstrim di wilayah dengan peluang bahaya cuaca ekstrim tinggi, bangun infrastruktur tahan banjir, seperti jalan elevasi dan sistem drainase, serta latihan rutin tanggap kebakaran dan banjir, memanfaatkan periode tanpa bencana untuk kesiapsiagaan. Terima kasih dan jaga keselamatan.